Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Pagi itu, Santi bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menusuk kulit, tetapi ia tidak keberatan. Ia suka menikmati momen-momen sunyi sebelum Dewa dan anak-anak mereka, Arga dan Bunga, bangun. Dengan cekatan, Santi menyiapkan sarapan di dapur. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara, menciptakan suasana hangat di rumah mereka yang besar dan nyaman di pinggiran kota Jakarta. Dewa turun dari lantai atas dengan setelan kerja rapi, wajahnya selalu terlihat sempurna seperti kebanyakan dokter sukses. "Selamat pagi, sayang," ucap Dewa sambil mencium pipi Santi. "Hari ini aku ada jadwal operasi, mungkin pulangnya agak malam." Santi tersenyum. "Tidak apa-apa. Kamu fokus saja di rumah sakit. Aku akan urus anak-anak seperti biasa." Dari luar, kehidupan mereka tampak seperti sebuah cerita dongeng. Rumah yang indah, anak-anak yang sehat, dan pasangan yang selalu terlihat saling mendukung. Tetapi, seperti semua dongeng, ada sesuatu yang tidak terlihat di balik layar. Sesuatu yang Santi mulai rasakan namun belum bisa ia definisikan. Hari itu, setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Santi kembali ke rumah. Saat ia sedang membersihkan kamar kerja Dewa, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah tiket pesawat untuk 2 orang ke Bali, dengan tanggal yang sangat dekat. Nama Dewa tertera di tiket itu, tetapi siapa yang bersamanya? Tidak ada nama lain di tiket tersebut. Jantung Santi berdebar. Meskipun belum ada bukti konkret, hatinya mulai dipenuhi dengan pertanyaan. Apa yang Dewa sembunyikan darinya? Apakah ini hanya perjalanan dinas? Tapi mengapa harus berdua? Pikiran itu terus mengganggu sepanjang hari. Malamnya, ketika Dewa pulang, Santi mencoba bersikap seperti biasa. Namun, semakin ia berusaha, semakin sulit baginya untuk menahan rasa curiga. Saat makan malam, anak-anak bercanda tentang perjalanan liburan ke Bali yang pernah mereka impikan. Santi mencuri pandang ke arah Dewa, mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Dewa tiba-tiba. Santi tersentak. "Ya, aku baik-baik saja." "Kenapa tanya begitu?" "Kamu terlihat gelisah," jawab Dewa sambil menyuap makanannya. "Kalau ada sesuatu, ceritakan saja." Santi tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak, aku hanya lelah hari ini. Banyak pekerjaan rumah." Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Malam itu, setelah memastikan anak-anak tidur, Santi duduk sendirian di ruang keluarga. Ia memandangi tiket pesawat yang ia temukan. Dengan napas berat, ia menyimpan tiket itu di laci meja kerjanya. Ia memutuskan untuk tidak bertanya malam itu. Ia butuh waktu untuk mencari tahu lebih banyak. Hari-hari berikutnya, Santi mulai memperhatikan kebiasaan Dewa yang selama ini ia abaikan. Ponsel yang selalu ia bawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Pesan singkat yang sering muncul di tengah malam. Dan alasan-alasan yang terdengar masuk akal, tetapi terasa janggal. Hingga suatu sore, saat Santi sedang menjemput anak-anak dari sekolah,
ia melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Dari kejauhan, ia melihat Dewa keluar dari sebuah kafe dengan seorang wanita muda. Wanita itu cantik, berpenampilan menarik, dan tampak akrab dengan Dewa. Mereka tertawa bersama, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Santi merasa dunianya runtuh. Ia ingin langsung mendekat dan menghadapi mereka, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia memilih untuk pulang dan menenangkan dirinya. Tetapi, pikiran tentang wanita itu terus menghantuinya sepanjang malam. Ketika Dewa pulang malam itu, Santi menunggu di ruang keluarga. Kali ini, ia tidak bisa lagi menahan dirinya. "Dewa, kita perlu bicara," katanya dengan suara tenang tetapi tegas. Dewa terlihat sedikit terkejut. "Tentu, ada apa?" "Siapa wanita yang bersamamu di kafe tadi?" tanya Santi langsung, tanpa basa-basi. Wajah Dewa berubah seketika. "Apa maksudmu?" "Jangan berpura-pura, Dewa. Aku melihat kalian." "Siapa dia?" Dewa terdiam sejenak, lalu mencoba tersenyum. "Itu hanya rekan kerja, Santi. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." "Rekan kerja? Lalu tiket pesawat ke Bali itu apa?" Santi mengeluarkan tiket dari laci meja dan meletakkannya di depan Dewa. Dewa terlihat semakin gugup. "Santi, aku bisa jelaskan semuanya. Tapi tidak sekarang. Aku lelah." "Tidak sekarang?" Santi bangkit dari kursinya, matanya mulai basah oleh air mata. "Selalu tidak sekarang, Dewa? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Apakah aku ini istrimu atau hanya seseorang yang kamu tipu?" "Santi, tolong, jangan buat keributan. Anak-anak bisa mendengar," kata Dewa, suaranya meninggi. "Anak-anak? Kamu pikir mereka tidak akan tahu jika keluarganya hancur?" Suara Santi pecah, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. "Aku hanya ingin kebenaran, Dewa. Kalau kamu tidak bisa memberikannya sekarang, aku akan mencarinya sendiri." Dewa tidak menjawab. Ia hanya menatap Santi dengan ekspresi yang sulit diartikan, lalu berbalik menuju kamar. Malam itu, Santi merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah konfrontasi itu terasa berat bagi Santi. Ia tidak hanya bergulat dengan perasaan curiga, tetapi juga dengan rasa sakit yang semakin dalam. Dewa mulai menghindarinya, lebih sering pulang larut malam, dan hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersama keluarga. Anak-anak pun mulai merasakan ketegangan di rumah, meskipun mereka terlalu muda untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Suatu pagi, Santi memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia menghubungi sahabatnya, Lila, seorang pengacara yang sudah mengenalnya sejak masa kuliah. Santi menceritakan semuanya, dari tiket pesawat, wanita di kafe, hingga perubahan sikap Dewa. "Santi, kamu harus siap untuk kemungkinan terburuk," kata Lila dengan nada serius. "Kalau memang Dewa berselingkuh, kamu punya hak untuk tahu. Tapi kamu harus kuat. Ini tidak akan mudah." Santi mengangguk. "Aku tahu, Lila. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian seperti ini." Lila menyarankan Santi untuk menyewa seorang detektif pribadi. Awalnya, Santi ragu. Tetapi setelah mempertimbangkan semua hal, ia setuju. Detektif itu mulai bekerja, mengamati kegiatan Dewa secara diam-diam. Santi merasa bersalah karena harus melakukan ini, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Seminggu kemudian,
detektif itu kembali dengan laporan yang mengubah segalanya. Ia memberikan sebuah amplop berisi foto-foto dan dokumen kepada Santi. Dengan tangan gemetar, Santi membuka amplop itu. Foto-foto Dewa bersama wanita itu, wanita yang sama yang dilihat Santi di kafe, mengisi isi amplop. Mereka tampak begitu mesra, seperti pasangan yang tidak memiliki beban dunia. Ada juga bukti bahwa wanita itu adalah seorang rekan kerja Dewa di rumah sakit. Namanya Anita, seorang perawat muda yang baru pindah ke Jakarta. Hubungan mereka tampaknya sudah berlangsung selama beberapa bulan. Santi merasa seluruh dunianya runtuh. Ia tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga merasa tidak berharga. Apakah semua tahun yang mereka habiskan bersama tidak berarti apa-apa bagi Dewa? Apakah pengorbanannya sebagai istri dan ibu tidak cukup? Malam itu, Santi memutuskan untuk menghadapi Dewa lagi. Kali ini, ia memiliki bukti yang tidak bisa disangkal. "Dewa, aku tahu semuanya," katanya dengan suara gemetar tetapi tegas ketika Dewa baru saja masuk rumah. Dewa berhenti di depan pintu, wajahnya berubah pucat. "Apa maksudmu, Santi?" Santi melemparkan amplop itu ke meja. "Lihat sendiri. Aku punya semua bukti. Foto-foto, dokumen. Kamu pikir aku tidak akan tahu?" Dewa mengambil amplop itu dengan ragu. Ketika ia melihat isi di dalamnya, wajahnya berubah. "Santi, aku bisa jelaskan?" "Jangan berani-berani berbohong lagi, Dewa," dipotong Santi dengan suara yang penuh emosi. "Aku sudah cukup lama dibohongi. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa? Apa aku tidak cukup untukmu?" Dewa terdiam. Ia menundukkan kepalanya, tidak mampu menatap Santi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini semua kesalahan." "Kesalahan?" Santi tertawa pahit. "Kamu menyebut ini kesalahan? Kamu menghancurkan keluarga kita, Dewa. Kamu menghancurkan aku." Tangis Santi pecah. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan semua emosi yang selama ini ia tahan keluar. Dewa mencoba mendekatinya, tetapi Santi mengangkat tangannya, menghentikannya. "Jangan sentuh aku," katanya dengan suara serak. "Aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Dan yang paling penting, aku butuh kamu pergi dari rumah ini." Dewa mencoba memprotes, tetapi Santi tidak memberinya kesempatan. "Kalau kamu masih punya sedikit rasa hormat padaku dan anak-anak, kamu akan pergi. Aku tidak ingin melihat wajahmu sekarang." Dengan berat hati, Dewa mengangguk. Ia mengemasi beberapa barangnya dan pergi malam itu juga. Santi merasa hancur, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Pagi hari setelah kepergian Dewa terasa sunyi di rumah. Santi duduk di meja makan dengan secangkir teh yang belum disentuh. Matahari pagi menembus tirai jendela, memberikan cahaya hangat, tetapi hatinya tetap terasa dingin. Anak-anak masih tidur, dan ia tahu mereka akan bertanya kemana ayah mereka pergi. Ia belum siap memberikan jawaban. Santi memutuskan untuk mengalihkan pikirannya dengan membersihkan rumah. Ia memulai dari kamar tidur utama, membuang barang-barang milik Dewa yang tidak lagi ia butuhkan. Setiap benda yang ia temukan mengingatkannya pada kenangan mereka bersama, tetapi ia tahu, ini adalah langkah pertama untuk melanjutkan hidupnya. Di sela-sela aktivitasnya, Lila datang berkunjung. Sahabatnya itu membawa makanan dan senyuman hangat yang memberikan sedikit kenyamanan bagi Santi. "Bagaimana perasaanmu?"
Tanya Lila sambil menuangkan teh ke cangkirnya sendiri. Santi menghela napas panjang. Aku merasa hampa, Lila. Seperti semua yang aku bangun selama ini sia-sia. Aku tahu ini sulit, Santi. Tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu tidak sendiri. Aku di sini untukmu, kata Lila sambil menggenggam tangan Santi. Santi tersenyum tipis. Terima kasih, Lila. Aku benar-benar menghargainya. Hari itu, Santi memutuskan untuk berbicara dengan anak-anak. Saat makan malam, ia duduk bersama Arga dan Bunga di meja makan. Anak-anak, ada sesuatu yang ibu ingin bicarakan, katanya dengan lembut. Arga, yang berusia 9 tahun, menatap ibunya dengan penasaran. Ada apa, Bu? Ayah akan tinggal di tempat lain untuk sementara waktu, kata Santi, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Tapi itu tidak berarti ayah tidak mencintai kalian. Kami hanya butuh waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Bunga, yang baru berusia 5 tahun, mulai menangis. Tapi aku mau ayah di sini. Santi meraih putrinya dan memeluknya erat. Ibu tahu, sayang. Ibu juga mau semuanya kembali seperti dulu. Tapi kadang-kadang, orang dewasa perlu waktu untuk memperbaiki sesuatu. Arga terlihat lebih tenang, meskipun jelas ia juga berusaha memahami situasinya. Apa ini karena ayah dan ibu bertengkar? Santi mengangguk pelan. Ya, Nak. Tapi itu bukan salah kalian. Ini masalah antara ibu dan ayah. Kalian tidak perlu khawatir. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Santi duduk sendirian di ruang tamu. Ia merasa sedikit lega telah jujur pada anak-anak, tetapi beban di hatinya masih berat. Ia tahu, perjalanan menuju kebebasan dan penyembuhan masih panjang, tetapi setidaknya ia telah memulai langkah pertamanya. Beberapa hari kemudian, Santi menerima pesan dari Dewa. Pesan itu pendek, tetapi penuh dengan penyesalan. Santi, aku minta maaf. Aku tahu aku telah menyakiti kamu dan anak-anak. Aku akan memberi kalian waktu dan ruang. Tapi tolong, jangan menjauhkan aku dari anak-anak. Santi membaca pesan itu berulang kali. Ia merasa marah, sedih, tetapi juga bingung. Bagaimanapun juga, Dewa adalah ayah dari anak-anaknya. Ia tidak ingin mereka kehilangan hubungan dengan ayah mereka. Dengan hati-hati, Santi membalas pesan itu. Dewa, aku tidak akan pernah menjauhkanmu dari anak-anak. Tapi untuk saat ini, aku butuh waktu. Kita bisa bicara tentang kunjunganmu nanti, ketika aku siap. Setelah mengirim pesan itu, Santi merasa sedikit lega. Ia tahu, masih ada banyak hal yang harus ia hadapi, tetapi ia percaya bahwa ia bisa melewati semuanya. Dengan dukungan dari Lila dan cinta untuk anak-anaknya, Santi mulai melihat secercah harapan di ujung perjalanan ini. Minggu-minggu berlalu, dan meskipun kehidupan Santi tampak mulai stabil, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Setiap sudut rumah mengingatkan Santi pada kenangan bersama Dewa, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Namun, ia bertekad untuk tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam kesedihan. Di pagi yang cerah, Santi duduk di depan meja makan, memandangi kalender yang terpasang di dinding. Tanggal ulang tahun pernikahannya dengan Dewa semakin mendekat, sebuah hari yang dulu selalu mereka rayakan dengan sukacita. Kali ini, ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi hari itu. Bu, aku mau bikin kartu buat ayah, ujar Bunga sambil membawa kotak krayon. Santi menoleh dan tersenyum lemah. Tentu, sayang.
Ibu bantu kamu nanti. Anak-anak masih mengingat ayah mereka dengan penuh kasih, dan Santi tidak ingin merusak hubungan itu. Namun, setiap kali nama dewa disebut, ada rasa pedih yang muncul di hatinya. Pada suatu sore, Santi menerima telepon dari detektif pribadi yang sebelumnya ia sewa. Bu Santi, saya menemukan sesuatu yang mungkin ingin Anda ketahui, kata detektif itu. Apa itu? Tanya Santi dengan hati-hati. Anita, wanita itu, tampaknya sedang berusaha mendekati anak-anak Anda. Saya melihat dia di dekat sekolah beberapa kali. Hati Santi terasa mencelos. Apa? Untuk apa dia di sana? Saya belum tahu, tapi saya sarankan Anda berhati-hati. Ini bisa menjadi masalah serius. Santi mengucapkan terima kasih dan menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ia harus melindungi anak-anaknya, tidak peduli apapun yang terjadi. Malam itu, Santi memutuskan untuk berbicara dengan dewa. Ia menunggu hingga anak-anak tidur, lalu mengirim pesan singkat. Dewa, aku perlu bicara. Ini penting. Beberapa menit kemudian, telepon Santi berdering. Dewa meneleponnya. Ada apa, Santi? Tanya Dewa dengan nada cemas. Aku dengar Anita mendekati anak-anak di sekolah. Apa kamu tahu tentang ini? Suara Santi terdengar tajam. Dewa terdiam sejenak. Aku tidak tahu, Santi. Aku sudah bilang padanya untuk menjauh dari kalian. Aku akan pastikan ini tidak terjadi lagi. Pastikan, Dewa, kata Santi dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan dia mendekati anak-anak kita. Kalau ini terjadi lagi, aku tidak akan tinggal diam. Aku mengerti. Aku akan bicara dengannya, kata Dewa, suaranya penuh rasa bersalah. Setelah menutup telepon, Santi merasa sedikit lega, tetapi kekhawatiran tetap menghantuinya. Ia tahu bahwa Anita bukanlah ancaman yang bisa diabaikan begitu saja. Hari-hari berikutnya, Santi mulai lebih waspada. Ia mengatur ulang jadwalnya sehingga ia bisa lebih sering berada di dekat anak-anak. Ia juga berbicara dengan pihak sekolah untuk memastikan bahwa orang asing tidak dapat dengan mudah mendekati mereka. Di tengah kekacauan itu, Lila kembali muncul sebagai penopang Santi. Suatu malam, mereka duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Santi, kata Lila sambil menepuk bahunya. Anak-anakmu beruntung memiliki ibu yang kuat seperti kamu. Tapi kadang aku merasa seperti gagal, balas Santi dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak bisa melindungi mereka dari semua ini. Kamu tidak gagal, kata Lila dengan tegas. Kamu berjuang, dan itu yang terpenting. Kamu akan melewati ini, Santi. Aku yakin. Percakapan itu memberikan sedikit kekuatan bagi Santi. Ia menyadari bahwa meskipun ia merasa lemah, ia sebenarnya sedang berjuang dengan segala kekuatan yang ia miliki. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada suatu pagi, saat Santi sedang mengantar anak-anak ke sekolah, ia melihat Anita berdiri di dekat gerbang. Wanita itu tersenyum, seolah-olah tidak ada yang salah. Santi mendekati Anita dengan langkah cepat. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada dingin. Anita tampak terkejut, tetapi kemudian tersenyum. Aku hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku peduli pada Dewa dan anak-anaknya. Kamu tidak punya hak untuk berada di sini, kata Santi dengan tegas. Ini keluargaku, dan aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkannya lebih jauh.
Anita mencoba membalas, tetapi Santi tidak memberinya kesempatan. Ia menarik anak-anaknya menjauh dan masuk ke dalam mobil. Hatinya penuh dengan kemarahan dan tekad untuk melindungi keluarganya. Malam itu, Santi berbicara lagi dengan Dewa. Kali ini, ia tidak memberi kesempatan untuk alasan. Dewa, aku ingin Anita benar-benar menjauh dari hidup kami. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, aku akan mengambil langkah hukum, kata Santi dengan tegas. Dewa menghela napas panjang. Aku mengerti, Santi. Aku akan pastikan dia tidak mengganggu kalian lagi. Aku janji. Aku harap kamu menepati janjimu, Dewa. Aku sudah cukup lelah menghadapi semua ini, kata Santi sebelum menutup telepon. Malam itu, Santi merasa bahwa ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Meskipun jalan di depannya masih penuh dengan rintangan, ia tahu bahwa ia tidak akan mundur. Demi dirinya dan anak-anaknya, ia akan terus berjuang. Setelah konfrontasi dengan Anita, Santi merasa bahwa hidupnya mulai menemukan ritme baru. Meski bekas luka dari pengkhianatan Dewa masih terasa, ia memutuskan untuk fokus pada hal-hal yang dapat ia kendalikan, anak-anaknya, pekerjaannya, dan dirinya sendiri. Santi mulai mengambil langkah untuk memperbaiki dirinya, salah satunya dengan mengikuti kelas yoga di pusat kebugaran lokal. Di kelas yoga, Santi bertemu dengan seorang wanita bernama Mira. Mira adalah seorang pengusaha muda yang memiliki semangat hidup yang menular. Mereka dengan cepat menjadi teman dekat, saling berbagi cerita tentang kehidupan dan perjuangan masing-masing. Santi, aku tahu kamu sedang melewati masa sulit, kata Mira suatu hari setelah kelas selesai. Tapi aku lihat kamu adalah wanita yang sangat kuat. Kamu bisa melalui ini. Santi tersenyum. Terima kasih, Mira. Aku tidak selalu merasa kuat, tapi aku mencoba. Persahabatan dengan Mira memberikan Santi semangat baru. Mira sering mengundangnya untuk bergabung dalam kegiatan yang menyenangkan, seperti mendaki gunung atau sekadar nongkrong di kafe. Kegiatan-kegiatan ini membuat Santi merasa hidup kembali, meskipun hanya untuk sesaat. Sementara itu, Dewa terus berusaha menebus kesalahannya. Ia sering menghubungi Santi untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Namun, Santi tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin memberikan harapan palsu, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada Dewa. Suatu malam, Dewa datang ke rumah untuk mengantar dokumen penting yang dibutuhkan Santi untuk proses administrasi sekolah anak-anak. Terima kasih sudah datang, kata Santi singkat saat menerima dokumen itu. Dewa mengangguk. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta ini, tapi aku berharap kita bisa berbicara suatu saat nanti. Santi menghela napas. Dewa, aku butuh waktu. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk membicarakan semua ini. Aku mengerti, jawab Dewa dengan nada penuh penyesalan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu dan anak-anak. Setelah Dewa pergi, Santi merasa campur aduk. Di satu sisi, ia menghargai usaha Dewa untuk memperbaiki keadaan. Di sisi lain, luka yang ia rasakan masih terlalu dalam untuk disembuhkan. Hari-hari berlalu, dan Santi mulai mendapatkan proyek-proyek baru dari pekerjaannya sebagai desainer interior freelance. Salah satu proyeknya adalah merenovasi sebuah kafe milik pasangan muda yang baru saja membuka usaha. Proyek ini memberikan Santi kesempatan untuk menyalurkan kreativitasnya sekaligus mengalihkan pikirannya dari masalah pribadinya. Dalam proses renovasi kafe, Santi bertemu dengan Arya, seorang kontraktor yang bekerja sama dengannya dalam proyek tersebut. Arya adalah pria yang ramah dan humoris,
selalu menemukan cara untuk membuat orang di sekitarnya tertawa. "Santi, kamu punya selera desain yang luar biasa," kata Arya suatu hari saat mereka membahas konsep interior kafe. "Aku yakin kafe ini akan jadi tempat favorit banyak orang." "Terima kasih, Arya. Tapi tanpa kerja keras tim, ini semua tidak mungkin tercapai," balas Santi dengan senyum. Interaksi dengan Arya membawa keceriaan dalam hari-hari Santi yang sebelumnya penuh tekanan. Meski ia belum siap untuk membuka hati, ia merasa bahwa kehadiran Arya memberikan warna baru dalam hidupnya. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu sore, Santi menerima kabar bahwa Anita mencoba menghubungi anak-anak melalui media sosial. Meskipun Santi telah memblokir semua akses Anita, wanita itu menemukan cara lain untuk mencoba masuk ke dalam kehidupan mereka. Santi langsung mengambil tindakan. Ia menghubungi pengacaranya untuk mendiskusikan langkah hukum yang bisa diambil. "Bu Santi, kita bisa mengajukan perintah pengadilan untuk melarang Anita mendekati anak-anak Anda," kata pengacara itu. "Ini mungkin memerlukan waktu, tapi itu adalah langkah terbaik untuk melindungi keluarga Anda." Santi setuju dan mulai mengurus dokumen yang diperlukan. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah ini demi ketenangan pikiran anak-anaknya dan dirinya sendiri. Malam itu, Santi duduk di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga mereka yang dulu terpajang di dinding. Foto itu mengingatkan Santi pada masa-masa ketika segalanya tampak sempurna. Namun, ia sadar bahwa hidup tidak akan pernah sama lagi. Ia harus menerima kenyataan dan terus melangkah ke depan. Dengan tekad baru, Santi mengambil album foto dan mulai memilah gambar-gambar yang ingin ia simpan dan yang ingin ia simpan dalam kotak kenangan. Proses ini terasa seperti terapi, membantu Santi melepaskan masa lalu sambil menyambut masa depan. Di tengah malam, Bunga muncul dari kamar tidurnya dan menghampiri Santi. "Ibu, kenapa belum tidur?" tanya Bunga dengan mata setengah mengantuk. Santi tersenyum dan memeluk putrinya. "Ibu hanya sedang membereskan beberapa hal. Ayo, kita tidur." Saat berbaring di tempat tidur, Santi merasa bahwa meskipun perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan, ia tidak sendirian. Ia memiliki anak-anaknya, teman-temannya, dan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari bergulir, dan meski Santi merasa lebih stabil, tantangan baru terus bermunculan. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi sidang terkait perintah pengadilan terhadap Anita. Sidang ini menjadi ujian besar bagi kesabaran dan keteguhan hati Santi. Pagi itu, Santi berdiri di depan cermin, mengenakan blus putih dan rok hitam. Ia menatap bayangannya dengan napas yang berat. Sidang ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang anak-anaknya. Mereka berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan bebas dari gangguan. "Ibu, kamu cantik," kata Bunga yang tiba-tiba masuk ke kamar. Santi tersenyum dan membungkuk untuk memeluk putrinya. "Terima kasih, sayang. Doakan ibu hari ini, ya?" Bunga mengangguk dengan serius. "Ibu pasti menang." Dengan dukungan dari anak-anaknya, Santi merasa sedikit lebih tenang. Ia meninggalkan rumah dengan doa dalam hati. Di ruang sidang, suasana terasa tegang. Anita duduk di sisi lain ruangan, dengan ekspresi tenang yang membuat Santi semakin merasa tidak nyaman. Dewa hadir sebagai saksi, dan meskipun Santi tidak lagi sepenuhnya mempercayainya, ia menghargai usaha Dewa untuk mendukungnya kali ini. Sidang berlangsung selama beberapa jam, dengan argumen dari kedua belah pihak. Pengacara Santi menekankan bahwa Anita telah melanggar privasi dan mencoba mengganggu kehidupan anak-anak.
Anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang stabil, kata pengacara itu dengan penuh keyakinan. Perilaku tergugat menunjukkan ancaman terhadap stabilitas tersebut. Ketika giliran Anita berbicara, ia mencoba membela dirinya. Saya hanya ingin memastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan kasih sayang yang pantas. Tidak ada niat buruk dari pihak saya. Namun, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh detektif pribadi dan pengacara Santi cukup kuat. Setelah mendengarkan semua argumen, hakim akhirnya memutuskan untuk memberikan perintah pengadilan yang melarang Anita mendekati anak-anak Santi. Santi menghela napas lega saat mendengar keputusan itu. Meski perjuangan ini melelahkan, ia merasa bahwa satu babak penting telah ditutup. Sepulang dari sidang, Santi menghabiskan waktu bersama anak-anak di rumah. Mereka membuat kue bersama, tertawa, dan menikmati momen-momen sederhana yang mengingatkan Santi tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. "Ibu, aku senang kita bisa buat kue bareng," kata Bunga sambil menjilat adonan dari sendok kayu. "Ibu juga senang," jawab Santi sambil mengusap kepala putrinya. "Kalian adalah alasan ibu terus berjuang." Beberapa minggu kemudian, kehidupan Santi mulai kembali ke ritme yang lebih tenang. Proyek renovasi kafe hampir selesai, dan pemilik kafe sangat puas dengan hasilnya. Arya, kontraktor yang bekerja dengannya, juga memberikan pujian. "Santi, kamu benar-benar hebat. Aku yakin kafe ini akan jadi tempat hits di kota ini," kata Arya sambil menyeruput kopi. Santi tersenyum. "Terima kasih, Arya. Tapi ini hasil kerja tim. Aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuanmu." Kehadiran Arya dalam hidup Santi semakin terasa berarti. Ia adalah sosok yang selalu bisa membuat Santi merasa dihargai dan didengar. Namun, Santi masih ragu untuk membuka hatinya. Ia belum siap untuk melangkah ke hubungan baru, meskipun ia mulai menyadari bahwa Arya memiliki perasaan padanya. Di suatu malam yang tenang, Santi duduk di balkon sambil memandang bintang-bintang. Pikirannya melayang pada perjalanan yang telah ia lalui. Ia telah melalui begitu banyak, dari rasa sakit hingga perjuangan untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Lila datang membawa 2 cangkir teh. "Kupikir kamu butuh teman malam ini," katanya sambil duduk di samping Santi. Santi tersenyum. "Terima kasih, Lila. Kamu selalu tahu kapan aku membutuhkannya." "Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Lila sambil menyeruput tehnya. "Lebih baik," jawab Santi. "Tapi aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku masih harus banyak belajar, terutama tentang mencintai diriku sendiri." Lila mengangguk. "Itu langkah yang penting, Santi. Kamu sudah sejauh ini, dan aku yakin kamu akan menemukan kebahagiaan yang kamu cari." Percakapan itu memberikan Santi ketenangan yang ia butuhkan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ia berada di jalan yang benar. Setelah memenangkan sidang, kehidupan Santi mulai terasa lebih ringan, meski masih ada luka yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Hari-harinya kini lebih tenang, diisi dengan pekerjaan, waktu bersama anak-anak, dan percakapan hangat dengan orang-orang yang peduli padanya. Suatu sore, Santi menerima telepon dari pemilik kafe yang baru saja direnovasi. "Santi, kamu harus datang ke pembukaan kafe kami minggu depan. Semua ini tidak akan terjadi tanpa kamu." Santi tersenyum. "Terima kasih. Aku pasti akan datang." Pembukaan kafe itu menjadi momen penting bagi Santi. Di hari itu, ia mengenakan gaun sederhana tetapi elegan,
memancarkan rasa percaya diri yang baru saja mulai tumbuh kembali. Ketika ia tiba di kafe, suasana sudah ramai dengan pengunjung yang antusias. Arya, kontraktor yang menjadi teman baiknya selama proyek ini, menyambutnya dengan senyuman lebar. "Kamu terlihat luar biasa malam ini," kata Arya. "Terima kasih, Arya. Dan terima kasih juga untuk kerja kerasmu. Tempat ini jadi luar biasa." Mereka mengobrol santai, membicarakan berbagai hal mulai dari desain kafe hingga rencana masa depan. Namun, Santi tidak bisa mengabaikan rasa hangat yang muncul setiap kali Arya melontarkan lelucon atau menatapnya dengan penuh perhatian. Di tengah perayaan itu, Dewa tiba-tiba muncul. Kehadirannya mengejutkan Santi. Ia mengenakan kemeja biru muda yang biasa ia pakai saat mereka masih bersama. Santi merasa hatinya berdebar, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Santi," kata Dewa sambil mendekat. "Boleh aku bicara sebentar?" Santi mengangguk dan membawa Dewa ke sudut yang lebih sepi. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya dengan nada datar. Dewa menghela napas. "Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal atas semuanya. Aku sedang berusaha memperbaiki diri." Santi menatapnya dengan mata yang penuh emosi campur aduk. "Dewa, aku sudah mendengar permintaan maafmu sebelumnya. Tapi yang aku butuhkan bukan hanya kata-kata. Aku butuh tindakan nyata. Dan jujur saja, aku tidak tahu apakah aku masih punya ruang untuk kamu di hidupku." Dewa terdiam. "Aku mengerti. Tapi aku akan tetap ada untuk anak-anak, dan jika kamu butuh sesuatu, aku akan selalu siap membantu." Percakapan itu berakhir dengan saling pengertian yang hening. Santi merasa lega karena ia akhirnya bisa mengungkapkan isi hatinya tanpa rasa takut atau ragu. Malam itu, setelah pulang dari pembukaan kafe, Santi merenungkan apa yang terjadi. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak lagi terikat oleh masa lalu. Ia melihat Dewa sebagai bagian dari bab yang telah ia tutup, bukan lagi pusat dari hidupnya. Di saat yang sama, pikirannya mulai memikirkan Arya. Ia belum siap untuk melangkah ke hubungan baru, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang mulai tumbuh. Lila, sahabatnya, adalah orang pertama yang ia ceritakan tentang hal ini. "Lila, aku merasa aneh," kata Santi sambil menyeruput teh di dapur mereka. "Arya itu baik, perhatian, dan dia membuatku tertawa. Tapi aku takut. Aku takut terluka lagi." Lila tersenyum bijak. "Wajar kalau kamu merasa takut, Santi. Tapi tidak semua orang akan melukai kamu seperti Dewa. Kalau kamu merasa Arya adalah orang yang bisa dipercaya, beri dirimu kesempatan. Gak usah buru-buru." Kata-kata Lila memberikan Santi rasa tenang. Ia tahu bahwa ia tidak perlu memaksakan apapun. Ia hanya perlu mengikuti alur hidupnya dan membiarkan waktu yang menentukan. Di hari-hari berikutnya, Arya terus menunjukkan perhatiannya, tetapi ia tidak pernah memaksa. Ia memahami bahwa Santi membutuhkan ruang, dan itu membuat Santi semakin menghargainya. Mereka sering bertemu untuk membahas pekerjaan, tetapi percakapan mereka sering beralih ke hal-hal pribadi yang membuat mereka semakin dekat. "Santi, aku kagum dengan cara kamu menghadapi semua ini," kata Arya suatu sore saat mereka duduk di sebuah kafe kecil. "Kamu adalah wanita yang sangat kuat." Santi tersenyum. "Aku hanya mencoba bertahan, Arya. Tapi terima kasih sudah selalu ada." Percakapan itu menguatkan Santi. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya,
ia tidak lagi merasa sendiri. Ada orang-orang di sekitarnya yang peduli dan mendukungnya tanpa syarat. Namun, kehidupan tidak pernah sepenuhnya mulus. Suatu hari, Santi menerima surat dari pengacara Anita. Surat itu berisi ancaman untuk menggugat ulang perintah pengadilan yang melarang Anita mendekati anak-anak. Hati Santi kembali bergejolak. Ia tahu bahwa ia harus bersiap menghadapi ancaman ini, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendiri. Dengan dukungan dari pengacaranya, teman-temannya, dan anak-anaknya, Santi merasa bahwa ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Aku sudah melewati yang lebih buruk, pikir Santi sambil menggenggam tangan bunga yang tertidur di sofa. Aku bisa melewati ini juga. Cahaya harapan mulai bersinar di hidup Santi, meski bayang-bayang gelap masih sesekali muncul. Namun, ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidupnya, untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Hari-hari setelah menerima surat dari pengacara Anita diwarnai dengan kecemasan. Meski begitu, Santi bertekad untuk tidak membiarkan hal itu menghancurkan ketenangan yang baru ia bangun. Ia segera menghubungi pengacaranya, Pak Arman, untuk membahas langkah-langkah berikutnya. Ibu Santi, jangan khawatir. Kita punya bukti yang kuat dari sidang sebelumnya, kata Pak Arman dengan nada menenangkan. Kalau Anita benar-benar menggugat ulang, kita siap untuk melawan. Santi mengangguk meski rasa gugup masih menyelimutinya. Terima kasih, Pak Arman. Saya hanya ingin memastikan anak-anak saya aman. Percakapan itu memberikan sedikit ketenangan bagi Santi, tapi ia tahu bahwa ini hanya awal dari perjuangan baru. Malam harinya, saat anak-anak sudah tidur, Santi duduk di balkon dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia memandang bintang-bintang di langit, mencoba mencari kekuatan dari keheningan malam. Hari berikutnya, Arya datang ke rumah untuk membahas proyek baru yang akan mereka kerjakan bersama. Santi merasa lega melihat wajah ramah Arya, seolah dunia yang penuh kekacauan ini memiliki oasis yang menenangkan. Santi, apa kamu baik-baik saja? Tanya Arya setelah melihat ekspresi lelah di wajah Santi. Santi mencoba tersenyum. Ada masalah kecil, tapi aku sedang berusaha menyelesaikannya. Arya menatapnya dengan penuh perhatian. Kalau kamu butuh bantuan atau sekadar teman untuk mendengarkan, aku selalu ada. Santi merasa hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Arya. Aku benar-benar menghargai itu. Percakapan mereka berlanjut ke topik pekerjaan. Tetapi di sela-sela diskusi, Santi merasakan kenyamanan yang jarang ia temukan di orang lain. Sementara itu, Dewa mulai menunjukkan perubahan dalam perilakunya. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan anak-anak dan bahkan mengajak mereka untuk piknik kecil di taman. Meski Santi masih menjaga jarak, ia tidak bisa mengabaikan usaha Dewa untuk menjadi ayah yang lebih baik. Bunga senang sekali bermain sama ayah, kata Bunga sambil menunjukkan foto-foto yang diambil Dewa di taman. Santi tersenyum kecil. Itu bagus, sayang. Ayah memang mencintai kalian. Namun, di balik senyum itu, Santi tetap waspada. Ia tidak ingin anak-anaknya terluka lagi jika Dewa gagal menjaga konsistensinya. Suatu malam, Lila datang berkunjung dengan membawa makanan kesukaan Santi. Mereka duduk di ruang tamu sambil mengobrol tentang segala hal. Jadi, bagaimana kabar Arya? Tanya Lila dengan nada menggoda. Santi tertawa kecil. Arya baik. Dia sangat membantu, tapi aku masih belum yakin dengan perasaanku. Aku nggak mau terburu-buru. Lila mengangguk. Kamu benar. Yang penting,
Kamu bahagia dengan langkah yang kamu ambil. Dan kalau Arya memang orang yang tepat, dia pasti akan menunggu. Percakapan itu membuat Santi semakin mantap untuk mengikuti alur hidupnya tanpa merasa terburu-buru. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Santi menerima kabar dari pengacaranya bahwa Anita memutuskan untuk tidak melanjutkan gugatannya. Rupanya, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh tim Santi cukup untuk membuat Anita mundur. Ini kabar yang luar biasa, kata Pak Arman saat menghubungi Santi. Kamu bisa bernapas lega sekarang. Santi hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Beban besar yang selama ini menghantui pikirannya akhirnya terangkat. Ia merasa seperti mendapatkan kebebasan baru. Di hari yang sama, Arya mengundang Santi untuk makan malam di sebuah restoran kecil yang nyaman. Santi awalnya ragu, tetapi Lila mendorongnya untuk menerima undangan itu. Kamu butuh waktu untuk menikmati hidup, Santi, kata Lila. Pergi dan bersenang-senanglah. Malam itu, Santi mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri. Ketika ia tiba di restoran, Arya sudah menunggunya dengan senyuman hangat. Terima kasih sudah datang, Santi, kata Arya sambil menarik kursi untuknya. Makan malam itu dipenuhi dengan obrolan ringan dan tawa. Santi merasa nyaman berada di dekat Arya, seolah semua masalah yang selama ini membebaninya menghilang untuk sementara waktu. Ketika malam semakin larut, Arya menatap Santi dengan serius. Santi, aku tahu kamu butuh waktu, dan aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Aku ingin ada di sisimu, apapun yang terjadi. Santi terdiam sejenak, merasakan kejujuran dalam kata-kata Arya. Arya, aku juga merasa nyaman bersamamu. Tapi aku masih butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Arya mengangguk. Aku mengerti, Santi. Dan aku akan menunggu. Malam itu, Santi pulang dengan perasaan yang campur aduk, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa masa depan memiliki kemungkinan yang indah. Angin perubahan mulai membawa harapan baru ke dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang bagi Santi. Ia kini fokus pada pekerjaannya di kafe dan hubungan yang semakin membaik dengan anak-anaknya. Ketenangan itu membuatnya merasa bahwa hidup perlahan-lahan kembali ke jalur yang benar. Namun, ia tetap waspada karena tahu bahwa masa lalu bisa kapan saja mengetuk pintu. Suatu sore, saat sedang menyiapkan dokumen untuk renovasi bagian lain dari kafe, Santi menerima pesan dari Dewa. Pesan itu singkat namun penuh makna. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk dekat lagi dengan anak-anak. Aku berharap suatu saat kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik, meski hanya sebagai orang tua. Santi menghela napas panjang. Ia tahu Dewa sedang mencoba, tetapi hatinya masih belum siap untuk sepenuhnya membuka pintu. Ia membalas dengan singkat, namun tetap sopan. Anak-anak membutuhkan ayah mereka. Aku senang kamu berusaha untuk itu. Di tengah perjalanan hidup yang mulai stabil, Arya tetap hadir sebagai sosok yang mendukung. Mereka semakin sering bertemu, baik untuk urusan pekerjaan maupun sekadar berbincang santai. Suatu hari, Arya mengundang Santi dan anak-anaknya untuk menghadiri acara keluarga kecil di rumahnya. Aku ingin kamu bertemu keluargaku, kata Arya dengan senyum hangat. Tidak ada tekanan, hanya makan malam santai. Santi awalnya ragu, tetapi setelah mempertimbangkan, ia memutuskan untuk menerima undangan itu. Baginya, ini adalah langkah kecil untuk membuka diri. Malam itu,
Santi dan anak-anaknya tiba di rumah Arya yang sederhana namun penuh kehangatan. Keluarga Arya menyambut mereka dengan ramah. Ibunda Arya, seorang wanita paruh baya yang lembut, langsung akrab dengan Bunga dan Rama. "Kalian pasti anak-anak yang hebat," katanya sambil membelai kepala Bunga. "Arya sering bercerita tentang kalian." Santi merasa nyaman dengan suasana itu. Ia bahkan terkejut ketika melihat anak-anaknya tertawa lepas bersama Arya dan keluarganya. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan dengan Dewa, ia merasa seperti bagian dari sesuatu yang utuh. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayangan masa lalu masih mengintai. Suatu malam, saat Santi sedang membereskan rumah, ia menemukan foto lama pernikahannya dengan Dewa. Foto itu membuat hatinya sesak, tetapi kali ini ia tidak menangis. Sebaliknya, ia tersenyum tipis, menyadari betapa jauhnya ia telah melangkah. "Aku sudah melewati yang terburuk," gumamnya pelan. "Dan aku masih berdiri." Ia memasukkan foto itu ke dalam kotak kenangan yang disimpan di gudang, menandakan bahwa masa itu telah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi mendefinisikan dirinya. Beberapa minggu kemudian, Santi mendapat kabar bahwa Anita telah pindah ke kota lain. Kabar itu disampaikan oleh pengacaranya. "Sepertinya Anita memutuskan untuk memulai hidup baru," kata Pak Arman. "Ini kabar baik untukmu dan anak-anak." Santi merasa lega, meski sedikit bingung dengan perasaannya. Baginya, kepergian Anita adalah akhir dari bab yang paling gelap dalam hidupnya. Kini, ia bisa benar-benar fokus pada masa depan. Di hari ulang tahun Rama yang ke-8, Santi mengadakan pesta kecil di rumah. Ia mengundang keluarga Arya dan beberapa teman dekat. Suasana pesta penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Rama bahkan berkata, "Ini ulang tahun terbaikku, Bu." Di tengah pesta, Arya menghampiri Santi yang sedang mengatur makanan di meja. "Kamu tahu, kamu adalah wanita yang luar biasa, Santi. Anak-anakmu beruntung memiliki ibu seperti kamu." Santi tersenyum. "Terima kasih, Arya. Tapi aku juga merasa beruntung memiliki dukungan dari orang-orang seperti kamu." Malam itu, setelah semua tamu pulang, Santi duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. Ia melihat anak-anaknya yang tertidur lelap di sofa. Wajah mereka penuh dengan kebahagiaan. "Aku akhirnya sampai di titik ini," pikir Santi. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku siap." Cahaya harapan semakin terang di hidup Santi. Meski perjalanan masih panjang, ia tahu bahwa ia tidak lagi sendiri. Dengan dukungan dari anak-anaknya, teman-temannya, dan mungkin Arya, ia merasa kuat untuk melangkah ke bab berikutnya dalam hidupnya. Santi memulai pagi itu dengan energi yang berbeda. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang luka dan keraguan, ia merasa bahwa hidupnya akhirnya memiliki arah yang jelas. Anak-anaknya tertawa lebih sering, dan setiap langkah kecil menuju kebahagiaan terasa seperti kemenangan besar. Hari itu, Arya mengunjungi kafe dengan membawa kabar yang mengejutkan. Ia duduk di meja Santi dengan senyum khasnya, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. "Santi, aku punya sesuatu untukmu," kata Arya sambil menyerahkan dokumen itu. Santi membuka dokumen tersebut dan membaca cepat. Matanya membelalak saat menyadari apa yang ia baca. "Arya, ini kontrak kerjasama untuk membuka cabang baru?" tanyanya dengan suara bergetar. Arya mengangguk. "Aku percaya dengan kemampuanmu, Santi. Kafe ini memiliki potensi besar, dan aku ingin kita membawanya ke tingkat berikutnya. Tentu, hanya jika kamu merasa siap."
Santi terdiam sejenak, merenungkan tawaran itu. Di satu sisi, ini adalah kesempatan besar untuk mewujudkan mimpinya. Di sisi lain, ia tahu bahwa langkah ini membutuhkan banyak kerja keras dan komitmen. Aku merasa terhormat, Arya, jawab Santi akhirnya. Tapi aku harus memastikan bahwa aku bisa menyeimbangkan pekerjaan dan waktu untuk anak-anak. Mereka tetap prioritas utamaku. Arya tersenyum. Itulah yang membuatmu luar biasa, Santi. Kamu selalu tahu apa yang penting. Kita bisa mengatur semuanya dengan fleksibel, jadi kamu tidak perlu khawatir. Malam harinya, Santi berdiskusi dengan Lila tentang tawaran Arya. Lila, seperti biasa, memberikan dorongan yang penuh semangat. Santi, ini kesempatan yang luar biasa. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kamu sudah melewati begitu banyak hal, dan ini saatnya untuk meraih apa yang kamu pantas dapatkan. Santi tersenyum mendengar dukungan dari sahabatnya. Kamu benar, Lila. Mungkin ini saatnya aku mengambil langkah besar. Keputusan itu diambil dengan hati yang mantap. Santi menerima tawaran Arya, dan mereka mulai bekerja bersama untuk mempersiapkan pembukaan cabang baru. Anak-anak Santi pun ikut terlibat dalam proyek ini, membantu dengan cara-cara kecil yang membuat Santi tersenyum setiap kali melihat antusiasme mereka. Hari pembukaan cabang baru tiba dengan penuh semangat. Teman-teman dan keluarga Santi datang untuk memberikan dukungan, termasuk Dewa. Meski hubungan mereka tetap sebatas orang tua, Dewa menunjukkan rasa bangga pada keberhasilan Santi. Kamu luar biasa, Santi, kata Dewa dengan tulus saat mereka berbicara di sudut ruangan. Aku senang melihatmu bahagia. Santi tersenyum kecil. Terima kasih, Dewa. Aku harap kita bisa terus bekerja sama untuk anak-anak. Malam itu, setelah acara selesai dan kafe kembali sepi, Arya mengajak Santi duduk di teras. Mereka menikmati keheningan malam sambil memandang bintang-bintang. Santi, aku ingin mengatakan sesuatu, kata Arya, suaranya penuh keseriusan. Santi menoleh, merasa sedikit gugup. Apa itu, Arya? Arya menarik napas dalam-dalam. Aku tahu perjalananmu tidak mudah, dan aku menghormati setiap keputusan yang kamu buat. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai seseorang yang peduli padamu. Hati Santi bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Arya tulus, tetapi ia juga tahu bahwa hatinya masih butuh waktu. Arya, kamu adalah bagian penting dari hidupku sekarang, kata Santi pelan. Aku hanya butuh waktu untuk memastikan bahwa aku benar-benar siap. Arya tersenyum hangat. Aku akan menunggu, Santi. Tidak peduli berapa lama. Malam itu, Santi merasa bahwa ia akhirnya menemukan rumah baru, bukan dalam arti fisik, tetapi dalam arti emosional. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dengan orang-orang yang mencintainya dan mendukungnya, ia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Bab ini menutup cerita Santi dengan harapan baru dan awal yang segar. Meski luka masa lalu tidak sepenuhnya hilang, ia kini memiliki kekuatan untuk melangkah maju. Hidup adalah perjalanan, dan Santi telah menemukan pijakan yang kokoh untuk melanjutkan langkahnya.